untuk memberikan pemaparan pada kita. Silakan pada Bruder Ongki. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Suara saya kedengaran ya? Terdengar, Bruder. Sangat jelas, Bruder. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi dengan tema agama adalah candu. Berhubung materi ini juga baru saya pelajari, maka sama seperti yang Suster Mariska bilang kemarin, kalau saya di sini juga bukan satu-satunya narasumber pada pertemuan kita kali ini, jadi kita semua bisa saling berbagi dan berdiskusi di sini. Nah, saya akan mencoba untuk membagikan apa yang saya ketahui dan saya pelajari tentang agama adalah candu. Nah, di sini saya membaginya dalam 4 bagian. Itu yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu sejarah dan pengertiannya. Yang kedua itu hubungan agama dan manusia. Yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan yang terakhir itu akibat. Kita langsung saja masuk ke sejarah. Jadi sejarah ini menurut Karl Marx, agama itu candu bagi masyarakat. Pendapat Marx ini ditulis pada tahun 1843. Kemarin waktu Suster Mariska menyampaikan materi juga sempat menyinggung kalau dalam agama seseorang menemukan harapan akan kebahagiaan dan keadilan yang datang dari Tuhan pada dunia spiritual bagi orang yang tertindas. Maksudnya, zaman dulu itu ketika ada konflik atau masalah dalam masyarakat, mereka tidak menyelesaikan masalah real yang menjadi sumber problem derita masyarakat dan negara, seperti problem politik dan ekonomi, melainkan mereka malah lari ke dunia spiritual untuk meringankan beban hidupnya. Maka dari itu, Marx ini mengatakan bahwa agama itu candu yang memberikan hiburan semu yang sangat disenangi oleh mereka yang kalah dan putus asa dalam pertarungan duniawi. Jadi mereka itu menyelesaikan masalah di tempat yang salah. Dari sejarah tersebut, maka kita mendapat pengertian dari agama. Agama itu adalah desa hidup masyarakat dalam dunia yang tertindas, yang tak lagi punya jiwa. Sedangkan kata candu itu dapat dipahami sebagai disposisi yang dapat mengurangi rasa penderitaan dan menimbulkan ketagihan. Kita lihat pada zaman dulu, mengapa agama itu bisa menjadi candu? Karena masyarakat itu diajarkan untuk ikhlas, sabar, menerima takdir, dan sejenisnya, sehingga agama itu seperti obat yang membius masyarakat. Tetapi menurut Marx ini, ketika kita melihat kalimat
utuh yang diucapkan oleh Marx, Marx itu tidak menolak agama secara utuh, melainkan dia mendukung keberadaan agama. Dalam pandangan Marx, agama menjadi candu itu karena dijadikan sebagai alat oleh kaum burjois. Kaum burjois itu kelas masyarakat dari golongan menengah ke atas dan pemuka agama untuk melenakan dan menjadikan kaum proletar, itu orang-orang dari lapisan sosial yang paling rendah itu tidak berdaya dan menerima nasib sebagai orang yang tertindas dan pasrah dengan keadaan yang dialaminya. Jadi maksudnya itu, walaupun maksud dari Marx ini, walaupun ada agama, manusia itu juga harus berjuang, bekerja dan berusaha. Jangan hanya pasrah dengan keadaan saja. Kalau istilah kita zaman sekarang itu ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, ini tadi kita melihat yang zaman dulu. Kalau agama yang saat ini ada agama, manusia, dan Tuhan. Jadi kalau agama yang saat ini itu bukan lagi menjadi obat bius, melainkan sarana. Sarana atau wadah atau sistem kepercayaan yang mengatur setiap bentuk peribadatan atau tata cara beribadat yang mampu mengantarkan seseorang ini untuk semakin menghayati imannya kepada Tuhan. Nah, kita lihat juga hubungan antara manusia dan agama. Di sini ada gambar ilustrasi orang yang sedang sedih atau dalam masalah. Di sini cara manusia memandang agama itu sendiri, dan ini gambar orang yang tertawa atau bahagia. Jadi begini, manusia itu memiliki bermacam ragam kebutuhan. Baik itu kebutuhan batin maupun lahir. Akan tetapi kebutuhan manusia itu terbatas. Karena kebutuhan tersebut juga dibutuhkan oleh manusia lainnya. Karena manusia selalu membutuhkan pegangan hidup yang disebut agama, maka manusia merasa bahwa dalam jiwanya itu ada suatu perasaan yang mengakui adanya Yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan. Sehingga keseimbangan manusia itu dilandasi kepercayaan beragama. Ini menurut Abraham Maslow, tokoh humanistik, juga mengatakan bahwa kesadaran beragama itu juga terjadi karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, di mana puncak dari kebutuhan tersebut adalah aktualisasi diri yang menyebabkan manusia menyatu dengan kekuatan transendental. Transendental itu menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian. Kebanyakan agama di dunia ini itu menyarankan kepada kebaikan. Dan sebenarnya dalam ajaran agama sendiri itu telah menggariskan kode etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Maka dapat dikatakan juga bahwa agama di sini juga memainkan fungsi peranan sosial, budaya, dan juga politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi
seorang itu bisa beragama itu ada dua. Yang pertama itu faktor internal, itu berasal dari diri sendiri. Karena diri sendiri yang menentukan ajaran agama mana yang menurut kita paling baik dan bisa menjadi pegangan hidup kita selanjutnya. Yang kedua itu dari keluarga. Contohnya, sejak kecil saya sudah diajarkan oleh kedua orang tua saya untuk hidup sesuai aturan agama Katolik. Sedangkan faktor eksternal itu dari lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial itu misalnya di lingkungan tempat tinggalnya, ia berpacaran atau menikah dengan orang yang memiliki agama atau berbeda agama. Kalau budaya itu semacam agama tradisional. Kadang-kadang itu disebut sebagai agama nenek moyang. Kemarin saya sempat cari di Google tentang agama nenek moyang ini, itu terdapat di Asia, Afrika, dan Amerika di sebagian suku pedalaman. Dan agama nenek moyang ini di Amerika itu memiliki pengaruh yang cukup besar karena dia dianggap telah menyerap ke dalam kebudayaan dan bahkan menjadi agama negara. Contohnya itu seperti agama Sinto. Seperti kebanyakan agama lainnya, agama tradisional juga itu menjawab kebutuhan rohani manusia akan ketentraman hati di saat bermasalah, tertimpa musibah, dan menyediakan ritual yang ditujukan untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Akibatnya, agama adalah candu itu bukan atau tidak sama dengan fanatik. Jadi kita meyakini agama kita masing-masing dan meyakini juga itu ada perbedaan. Contohnya misalnya candu rokok itu artinya berbeda. Kecanduan dalam hal yang negatif, tapi yang dimaksud dengan agama adalah candu itu tidak sama dengan fanatik. Contohnya di sini itu agama Islam, misalnya menjalankan sholat, ibadatnya sholat 5 waktu, puasa, agama Katolik dan Kristen pun demikian. Dan di sini ada berita di media sosial juga yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, itu Masjid Istiqlal di Jakarta menyediakan lahan parkir bagi umat Katolik yang merayakan misa di gereja katedral. Ini juga di Ambon ada umat Islam yang merayakan Idul Adha itu mendapat sumbangan hewan kurban dari umat Katolik. Ini masyarakat Hindu di Bali pun demikian. Buddha. Jadi intinya kita meyakini agama kita masing-masing dan meyakini juga adanya perbedaan. Jadi agama adalah candu itu tidak sama dengan fanatik. Bagi orang yang beriman, dalam agama dalam hal ini itu menjadi sarana manusia untuk dapat mengarahkan dirinya pada Sang Pencipta. Meskipun demikian, agama itu juga bisa menjadi candu yang sewaktu-waktu dapat menenggelamkan hati nurani dan mengakibatkan diri kita menjadi mabuk agama. Oleh sebab itu, kita
juga perlu berhati-hati. Baik, Romo, Frater, Suster, dan teman-teman semua, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah atau keliru dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya saya kembalikan kepada Romo Aji. Terima kasih, Bruder, untuk pemaparannya. Teman-teman yang terkasih semuanya, pemikiran tentang Marx, berbicara tentang agama ini pastinya teman-teman juga penasaran ya, sehingga saya yakin dari teman-temannya ada yang sudah membaca ataupun mencari-cari apa sih maksudnya Marx ini, pemikirannya tentang agama sebagai candu dan lain sebagainya, sehingga kita berharap itu akan semakin memperkaya diskusi kita pada pembelajaran pagi hari ini. Dari apa yang disampaikan oleh Bruder, mungkin saya memberikan beberapa poin alur garis besarnya. Yang pertama terkait dengan Marx. Memang tadi disinggung latar belakang dia seorang filsuf. Seorang filsuf atau kita akrab dengan pemahaman seorang filsuf itu seorang pemikir. Jadi memikirkan tentang apa yang menjadi ide dari tokoh-tokoh yang ada, kemudian dia mencoba mengkritisi, menanggapi, melihat dari sisi yang berbeda. Kenapa kok dia berpikir seperti ini, apakah tidak seperti ini? Bertanya ataupun mempertanyakan, bukan untuk menang-menangan, tetapi semakin memurnikan pemikiran itu. Maka dia sebagai seorang filsuf berpikir bebas ya, tidak terbelenggu oleh agama ini atau kelompok ini atau pemikiran ini, sehingga dia bebas untuk memikirkan apa yang membuat ganjalan dalam dirinya, pemikirannya itu. Sehingga seorang filsuf pasti akan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang lain, termasuk pemikiran tentang Tuhan, pemikiran tentang manusia. Kalau dalam filsafat itu ada satu aspek yaitu satu topik filsafat manusia. Ini yang juga menjadi perhatian dari pemikiran Marx ya. Manusia, materinya, bukan yang tidak kelihatan. Kalau filsafat jiwa itu kan susah untuk dibayangkan ya, gimana itu tidak tampak. Tapi kalau manusia itu sungguh real, konkret, bisa diamati, dicermati, lalu bahkan disentuh dengan indera kita. Sehingga dari pemikiran itu, Marx lantas juga melihat satu fenomena besar dalam masyarakat saat itu, yaitu tentang agama. Marx memang tadi disampaikan oleh Frater, dan kita tahu sebagai seorang filsuf, dia tidak terikat oleh satu atau dua, meskipun pasti seorang filsuf juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya. Dia melihat agama memang bisa dilihat dari banyak sisi ya, dari sisi ritual, dari sisi spiritual, dari sisi yang lain. Nah, salah satunya yang dilihat Marx, agama dilihat dari sisi materinya, manusianya, persoalan sosialnya. Kaitannya dengan hal ini yang diamati oleh Marx. Sehingga dia lebih menekankan relasi antara agama dengan apa yang dialami oleh manusia, tadi yang disampaikan oleh Bruder Ongki, dan minggu lalu juga sudah kita singgung. Persoalan sosial itu yang menjadi perhatian Marx. Nah, persoalan sosial ini dalam kacamata Marx begitu erat kaitannya saat itu dengan agama. Kenapa demikian? Minggu lalu sudah disampaikan oleh Suster dan kita juga pahami konteksnya, di mana Marx saat itu
hidup dan juga tahun-tahun sebelumnya pastinya dominasi agama kekristenan, terlebih dalam hal ini Katolik, itu begitu kuat. Kalau kita belajar sejarah dunia, Eropa, dominasi pemikiran gereja itu begitu kuat mempengaruhi masyarakat, sistem pemerintahan, politik, hampir sebagian besar kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh kekristenan pada waktu itu. Ini yang menjadi latar belakang sehingga Marx melihat bahwa ini bahaya ini kalau dipahami seperti ini, dijadikan alat untuk mematikan daya kritis masyarakat kecil terutama saat itu. Sehingga dia melihat agama yang seharusnya menjadi solusi atau inspirasi pemecah masalah manusia justru menjadi masalah baru bagi hidup manusia. Tadi dikatakan oleh Bruder, justru dari pemahaman ini muncullah persoalan hidup manusia yang makin itu. Memang ini seringkali menjadi bahan perdebatan, pertentangan, ataupun tadi Frater mengatakan bahkan diplesetkan sehingga pemikiran Marx agama adalah candu, atau lebih ekstrim karena agama kaitannya dengan Tuhan, Tuhan adalah candu. Bagi yang pro agama menentang pemikiran, wah ini ngawur ini, Marx ini. Pemikirannya tidak benar ini. Bahwa agama itu bukan candu dengan pembenarannya. Tapi bagi sebaliknya yang anti agama tuh, dengarkan tuh Marx bilang apa ini. Gak penting agama itu, karena dengan kamu beragama malah hidupmu menjadi tidak kritis dan lain sebagainya, seperti itu. Persoalan ini yang seringkali muncul menjadi perdebatan. Tetapi kali ini Marx sebenarnya melihat agama hanya dari satu sisi saja. Dari sekian banyak ya, yang diutamakan agama dan kaitan persoalan sosial. Persoalan sosial itu apa? Bahwa kepentingan kapitalisme itu membuat masyarakat kelas bawah itu dimatikan daya kritisnya dengan bingkai agama. Dalam ajaran agama harus bersabar, kamu harus tulus, ikhlas, menanggung derita, dan lain sebagainya. Tidak ada unsur perlawanan untuk melawan ketidakadilan, misalnya seperti itu. Ini yang sebenarnya dikritik oleh Karl Marx. Pemikiran ini terkait dengan agama. Dalam konteks sekarang, akhirnya tadi Buder juga mencontohkan bahwa dalam agama kita candu itu tidak sama dengan fanatik begitu ya, karena candu itu bisa dimaknai dengan netral sebenarnya sebagai obat yang bisa memberikan ketenangan itu secara positif maknanya. Tetapi bisa dilihat kalau dari perspektif lain, candu sebagai ketergantungan yang meninabubukkan dan mematikan daya nalar dan kritis manusia bisa. Maka agama tadi dikatakan harusnya bisa membuat manusia itu juga makin kritis, tetapi sekaligus membuat manusia memiliki solusi, jalan keluar, ataupun sarana untuk bisa mengalami daya spiritual itu, kedamaian, ketenangan, kemudian relasi dengan dirinya, dengan alam, dengan Tuhan, tetapi tidak juga mematikan daya kritisnya. Dalam agama manapun, kalau kita sungguh-sungguh mendalaminya, maka sebenarnya kita diajak semakin kita beragama ataupun semakin kita beriman, maka seharusnya semakin kita kritis terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia. Entah itu hidup yang dialami oleh diri sendiri, sesama, lingkungan, ataupun persoalan sosial. Ini yang menjadi harapan dengan kita belajar ini. Ini saya mencoba untuk menyampaikan garis besar apa yang sudah dipresentasikan oleh Bruder Ongki. Maka tepat tadi Frater mengatakan, jangan sampai lantas kita belajar Karl Marx, kita memiliki pandangan yang keliru bahwa Karl Marx ini anti agama. Tidak. Perkara dia
tidak menganut satu agama, ya ini kebebasan pribadi, apalagi sebagai seorang filsuf ya. Kadang bukan karena tidak percaya agama, tetapi konsep dalam agama itu yang susah untuk diterima. Seringkali yang ditolak itu adalah konsepnya, pemikirannya. Kalau keyakinannya tentang ada yang ilahi di luar itu, ya kita tidak tahu persisnya Marx seperti apa. Hanya fokusnya adalah Marx mencoba mengamati fenomena persoalan sosial yang ada saat itu, lantas agama karena dominasinya begitu kuat, hingga masyarakat dinina bubukkan. Nah, Marx, ayo coba jangan sampai agama itu mematikan daya kritis kita. Ini teman-teman yang bisa sekilas kita lihat dari pemikiran Marx. Saya beri ruang pada teman-teman kesempatan untuk saling melengkapi, karena sejak awal kita bersama menjadikan kesempatan ini sebagai saat untuk belajar bersama ya. Tidak ada yang paling hebat sebenarnya, meskipun tadi Frater mengatakan Romo jauh lebih paham. Sebenarnya juga tidak, hanya mungkin saya lebih dulu pernah mendengar atau pernah belajar tentang filsafat gitu. Tetapi bukan berarti teman-teman tidak memiliki gagasan, ide, atau tanggapan atas diskusi atau pemikiran ini. Karena sekarang sudah banyak hal bisa membantu kita untuk memahami informasi pengetahuan itu. Silakan bagi teman-teman yang mau menanggapi atau mengajukan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama pagi ini, silakan.